Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Fuadi, NIM 19073064. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengisian oli pada kompresor AC dan pengisian refrigeran pada AC mobil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan. Oli kompresor memiliki peran signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC, terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi, oli kompresor AC sangat dibutuhkan di dalam sistem kompresor. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyi aneh yang bising, hal tersebut merupakan salah satu tanda oli kompresor AC mobil telah habis atau mengalami kebocoran atau batas pakai yang sudah berakhir. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuuman sistem AC, karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuuman yang terdapat pada sistem AC. Untuk pengisian refrigeran, bertujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran penghantaran panas dengan baik, sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Syarat pada oli kompresor yang pertama, mempunyai kekentalan yang tinggi, mempunyai kestabilan terhadap suhu, mempunyai kestabilan terhadap tekanan, mempunyai titik-titik yang tinggi namun memiliki titik beku yang rendah, sehingga mempunyai suhu operasi yang lebur. 10 komposisi oli kompresor yaitu: yang pertama, memiliki antioksidasi. Yang kedua, memiliki anti-wear. Yang ketiga, memiliki metal deaktivator. Yang keempat, memiliki seterjen. Yang kelima, penghalang karat. Yang keenam, modifikator friksi. Yang ketujuh, stabilisator tekanan. Yang kedelapan, anti-foam. Yang ke-9, peningkatan kekentalan. Dan yang ke-10, emulsifier. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan pada pekerjaan pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran adalah: yang pertama, 1 unit AC pada mobil. Yang kedua, toolset. Yang ketiga, oli kompresor. Yang keempat, tachometer. Yang kelima, manifold gauge. Yang keenam, tabung refrigeran. Yang ketujuh, gelas ukur. Dan yang kedelapan, margin atau canlap. Selanjutnya, langkah kerja pada pengisian oli sistem AC mobil yaitu: yang pertama, setelah melakukan langkah pemvakuuman pada sistem AC, lakukanlah langkah yang berikutnya, yaitu pengisian oli kompresor. Pengisian oli kompresor memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu: pastikan manifold gauge terpasang pada katup high dan low, dan pada manifold gauge terkunci. Yang kedua, pasangkan selang berwarna merah atau high ke surface valve discharge dan selang berwarna biru ke surface valve section kompresor. Yang kedua, masukkanlah oli pada gelas ukur sesuai dengan tekanan yang ditentukan sesuai spesifikasi masing-masing. Yang ketiga, kemudian selang yang berwarna kuning dipasangkan pada surface scan tape pada tabung refrigeran
dan bukalah servis Scan-Tab pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gate sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara yang tersimpan di dalam selang berwarna kuning. Selanjutnya, setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis Scan-Tab ke tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Selanjutnya, buka katup lau yang berwarna biru pada manifold gate, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC mobil. Selanjutnya yaitu pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Pada kali ini melakukan dua tipe refrigeran, yaitu 134A dan refrigeran tipe R12. Perbedaan dari kedua refrigeran tersebut yaitu pada refrigeran tipe 134A, tekanan pada suhu tinggi lebih tinggi. Sedangkan pada refrigeran tipe R12, tekanan pada suhu tinggi lebih rendah. Yang kedua, pada refrigeran tipe 134A, uap air lebih banyak. Sedangkan pada refrigeran tipe R12, uap air lebih sedikit. Yang ketiga, penyusuan part bertekanan tinggi pada refrigeran 134A, sedangkan pada refrigeran R12 penyusuan part bertekanan rendah. Yang keempat, pada refrigeran tipe R134A, oli kompresor yang digunakan yaitu jenis ND Oil 8 atau ND Oil 9. Sedangkan pada refrigeran tipe R12, oli kompresor yang digunakan yaitu yang berjenis ND Oil 6 dan ND Oil 7. Yang kelima, pada refrigeran tipe 134A, sel penyekat lebih tebal. Sedangkan pada refrigeran tipe R12, sel penyekat lebih tipis. Selanjutnya, setelah pengisian oli selesai, maka pekerjaan dilanjutkan dengan pengisian refrigeran. Hal yang harus diperhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakan dengan melihat service valve pada sistem AC. Jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika service valve berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan yaitu R134A. Pastikan manifold gate terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gate terkunci. Pasangkan selang berwarna high ke service valve discharge pada dan selang berwarna biru atau low ke service valve section. Kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada servis Scan-Tab tabung refrigeran. Dan bukalah servis Scan-Tab pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gate sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan supaya kadar udara dan uap air yang ada di dalam selang keluar. Selanjutnya, pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, yang pertama, bukalah katup berwarna biru atau glow pada manifold gate secara perlahan dan perhatikan indikator pada manometer berwarna biru.
hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg cm kuadrat atau sama dengan 60 C. Yang kedua, tutup kembali katup berwarna biru atau blau pada manifold gate. Pada saat mesin dinyalakan, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, tahan posisi gas kendaraan di batas 1500 sampai 2000 rpm. Yang kedua, posisikan blower maksimal dan pendingin maksimal. Yang ketiga, bukalah semua jendela. Dan keempat, pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Yang kelima, perhatikanlah siglas apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya yaitu terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, itu tandanya refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali, maka itu tandanya refrigerannya sudah cukup. Yang keenam, jika kurang maka lanjutkanlah pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan katup berwarna biru atau blau pada manifold gate dan posisi indikator manometer yang baru di antara 1,5 kg cm kuadrat hingga 2,5 kg cm kuadrat dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 kg cm kuadrat dan 16 kg cm kuadrat. Selanjutnya, jika pengisian belum selesai yang ditandai dengan banyak gelembung pada siglas, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg cm kuadrat, maka hentikanlah pengisian refrigeran. Lakukanlah pendinginan pada kondensor terlebih dahulu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan menggunakan air. Jika indikator manometer yang merah sudah turun, maka lanjutkanlah pengisian sampai kondisi cukup. Jika kondisi sudah cukup, matikan AC mobil, tutup servis tab pada tabung dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Yang harus diperhatikan pada pembukaan selang adalah pastikan selang-selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar kembali. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.